Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Farid Ahmadi Eskom Mkom PhD selaku dosen mata kuliah Technopreneurship dan tidak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabila dengan NIM 14014211169. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas saya terkait tentang laporan pengusaha pemula dan pengusaha sukses nasional. Baik, selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, laporan pengusaha pemula, yaitu saya menggunakan sablon kubing screen printing, dan selanjutnya yang kedua, yaitu laporan pengusaha sukses nasional, yaitu ada Rizka Rahmatiana. Baik, untuk yang pertama, di sini ada biodata pengusaha pemula, yaitu sablon kubing screen printing. Baik, adapun biodatanya, yang pertama, pengusaha pemula bernama Anas Habibi. Adapun tempat tanggal lahirnya yaitu Salatiga, 17 Februari 1984. Adapun alamat beliau yaitu berasal dari Sanggrahan, RT 2 RW 1 Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Dan beliau sekarang sudah berusia 38 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya sudah menikah. Adapun nama usaha yang sedang beliau kembangkan yaitu ada sablon kubing screen printing. Nah, berikut ini adalah foto dari pengusaha pemula, yaitu Anas Habibi. Baik, selanjutnya ini ada beberapa hasil jawaban beliau atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ketika wawancara. Yang pertama, bagaimanakah cara beliau untuk memulai usaha baru menurut menurut Anda? Baik, adapun jawabannya adalah kami memulai usaha dengan modal seadanya, dengan alat sederhana, akan tetapi kami berusaha memberikan hasil yang terbaik. Lama-kelamaan, alat yang kami punya mulai terupgrade sesuai dengan kemajuan zaman. Alasan saya memilih usaha sablon karena tidak ada habisnya orang menggunakan jasa ini, dari perorangan atau umum sampai instansi-instansi kantor pun pasti dan hingga sering menggunakan jasa percetakan dan sablon. Maka alasan ini kami gunakan sebagai dasar untuk memilih usaha sablon tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kendala apakah yang mereka hadapi dalam membangun bisnis tersebut? Baik, untuk jawabannya, kendala yang kami hadapi pertama dan sudah pasti adalah terkait tentang modal. Sudah kita ketahui bahwa terkait tentang modal ini adalah hayala umum ketika berwirausaha. Dan setelah itu, yang menjadi kendala lain adalah tempat yang digunakan sebagai um, berwirausaha ini masih satu tempat dengan tempat tinggal. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu ada berapakah kira-kira omset yang berhasil Anda dapatkan? Baik, untuk omsetnya sendiri, kami tetap bervariasi setiap per bulannya. Kadang kami mendapatkan nominal 7 juta hingga 12 jutanya per bulan. Baik, selanjutnya saran dan motivasi untuk pengusaha pemula. Nah, ini ada beberapa saran dari beliau. Yang pertama, untuk memulai usaha dibutuhkan komitmen dan kerja keras, karena kita mulai usaha tentunya hanya bisa berproduksi, dan walaupun sudah mempunyai target pasarnya, akan tetapi belum menjadi pasar kita. Nah, maka dari itu, hendaknya selalu berkomitmen dan bekerja keras dalam kondisi apapun yang dihadapi. Selanjutnya untuk motivasi, dalam berusaha pasti ada suka dan dukanya atau kendala. Maka dalam waktu suka, kita ingat dalam keadaan duka
dan sebaliknya. Dalam waktu menemui kendala, kita harus tetap semangat untuk menyelesaikan kendala atau masalah yang kita hadapi. Jadi biar balance atau seimbang, maka poinnya adalah kenalilah pekerjaan dan cintailah pekerjaan kita. Maka suka dan duka bisa dilalui bersama. Baik, berikut ini adalah ada beberapa foto usaha beliau, yaitu ada kaos hasil dari uh, sablonan beliau. Selanjutnya ini ada proses ketika produksi, dan ini ada profil dari beliau. Baik, selanjutnya untuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu ada pengusaha sukses tingkat nasional, yaitu Rizka Rahmatiana, pemilik pisang ijo Jasmine. Baik, berikut adalah profil dari Rizka Rahmatiana. Nama beliau adalah Rizka Rahmatiana. Adapun jenis kelaminnya adalah perempuan. Tempat tanggal lahir Mataram 21 Maret 1986. Beliau saat ini berusia 36 tahun dan statusnya sudah menikah. Adapun beliau ini adalah pemilik CVSK Giga Pratama atau Pisang Ijo Jasmine. Nah, berikut ini adalah foto dari Rizka Rahmatiana. Baik, selanjutnya sepak terjang pengusaha Rizka Rahmatiana. Yang pertama, Pisang Ijo Jasmine ini adalah usaha ke-9 beliau yang pernah dijalaninya. Yang sebelum beliau melakukan usaha pisang ijo ini, di umur 18 tahun, dia telah memulai bisnis kecil-kecilan dengan bergabung MLM atau produk kesehatan. Adapun dalam bergabung MLM ini, beliau melakukan investasi sebesar 150 juta rupiah dengan uang hasil tabungannya. Akan tetapi, takdir sedang tidak berpihak kepada dia, alhasil Rahmatiana ini dibohongi dan uang 150 juta ini hangus begitu saja. Selanjutnya, karena beliau ini memang memiliki semangat jiwa wirausaha yang tinggi, dia tidak menyerah. Dia tetap lanjut memulai jualan pulsa elektronik dengan modalan 150.000 yang dia dapatkan dari penjualan kamera SLR. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kamera SLR ini sebenarnya harganya mahal. Di waktu itu ketika dia sedang usia-usia dia sedang berkuliah, kamera SLR itu ketika dijual harusnya seharga 4 juta. Tetapi karena beliau ini tidak memahami mengenai kamera SLR dan ada yang mau membeli dengan dikasih uang seharga 150.000 karena dia sedang butuh, akhirnya diterima. Padahal dia mendapatkan kerugian dari hasil penjualan kamera tersebut. Baik, selanjutnya pada tahun 2005 beliau membuka kafe dengan modalan dari omset jualan pulsa. Alhamdulillah dari penjualan pulsa itu cukup laku dan mendapatkan uang yang banyak. Akan tetapi, kafe yang dia buka itu gagal. Selanjutnya, dia tetap tidak patah semangat. Pada tahun 2006, beliau berjualan aneka jus stroberi. Dan alhasil 1 tahun berikutnya, setelah uang hasil penjualan jus stroberinya ia kumpulkan, pada tahun 2007 ia memulai usaha pisang ijo. Adapun usaha pisang ijo ini bermula ketika dia sedang berada di Makassar dan dia sedang mencicipi makanan es pisang ijo di suatu restoran tempat makan. Dan ketika ia memakannya atau mencobanya, ia merasa tertarik dengan rasanya yang begitu nikmat. Alhasil, dari situlah ia mendapatkan ide untuk mencoba membuka usaha pisang ijo dan dijual di lingkungan kampusnya. Nah, waktu itu dia berkuliah di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, beliau ini membuka usaha es pisang ijo dengan bermodalan mencari resep belajar dari internet. Nah, untuk pertama kalinya dia gagal untuk mencoba resepnya, selanjutnya yang kedua gagal, dan
dia tetap tidak patah semangat, tetap mencari dan mencoba membuat pisang hijau yang enak, dan akhirnya untuk resep yang ketiga, dia berhasil membuat es pisang hijau yang enak. Baik, selanjutnya ada kendala yang pernah dihadapi. Awalnya, pemasaran pisang hijau ini sangat sulit dilakukan karena es pisang hijau ini belum banyak orang yang mengetahuinya di Bandung. Bulan pertama dan bulan kedua Rizka ini jualan belum laku. Ia memulai mempromosikan melalui tester dan bazar di beberapa expo. Dan alhamdulillah di bulan ketiga mulai banyak yang membeli dan berkembang. Dan dari situlah usahanya berkembang dan semakin besar. Sampai akhirnya usahanya tumbuh menjadi usaha yang lebih profesional dan menggunakan beberapa karyawan. Dari situlah akhirnya usaha pisang hijau terus berkembang dan kini bisa mencapai omset hingga 850 juta. Baik, berikut ini ada contoh gambar es pisang hijau yang beliau jual dan ini ada logo dari Jasmine Pisang Hijau. Baik, demikian tadi adalah presentasi dari saya. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.